Awal abad ke-20, Adeline pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Suami Adeline adalah seorang arsitek yang tampan. Keduanya memiliki anak perempuan kecil yang cantik. Tapi kemudian hari bahagia itu tidak bertahan lama. Suami Adeline meninggal dalam insiden perbaikan jembatan. Adeline sangat sakit hati. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia mengendarai mobilnya ke dalam air. Dalam air dingin, suhu tubuh Adeline juga secara bertahap berkurang. Jantung juga berhenti berdetak secara bertahap. Pada saat ini, sebuah sambaran petir jatuh dari langit, menyambar Adeline yang tenggelam dalam air. Di bawah aksi arus, jantung Adeline terpengaruh. Sekali lagi berdebar. Adeline juga hidup kembali. Hal-hal yang aneh juga dimulai. Adeline menemukan bahwa dia sepertinya telah dilupakan oleh waktu. Anak perempuan Adeline telah dewasa. Adeline masih tidak tua. Ketika mereka pergi keluar bersama, orang-orang selalu pikir bahwa mereka sebagai saudara perempuan. Adeline awalnya mengira itu adalah hasil dari makan dan merawatnya dengan baik. Tapi waktu masih berlalu. Karena penampilannya tidak sesuai dengan usianya, hal tersebut menyebabkan Adeline banyak masalah. Mata curiga orang lain semakin menatapnya. Adeline terpaksa mencari alasan. Adeline memutuskan untuk bekerja di sekolah kedokteran. Di waktu luangnya, Adeline membaca semua jenis buku sains. Dunia orang biasa juga tidak memberinya kesempatan lagi untuk menemukan jawabannya. FBI datang untuk mencarinya. Mereka mengatakan bahwa ingin melakukan beberapa tes. Tapi Adeline tahu bahwa itu tidak sesederhana begitu. Untuk melindungi kebebasan dan keselamatan dirinya dan anak perempuannya, Adeline memutuskan untuk kabur dari pengejaran FBI. Memaksa dirinya untuk meninggalkan anak perempuannya. Kembali ke tempat Adeline dilahirkan. Mengembara tanpa ada jalan kembali. Agar tidak menarik kecurigaan orang lain, Adeline mengubah identitasnya setiap 10 tahun. Adeline menggunakan semua jenis nama, pekerjaan. Tersesat di tempat ini, Adeline akan muncul di tempat lain. Sampai ke jangka waktu 10 tahun lagi, manajer perpustakaan yang bernama Jennifer akan bersiap untuk menghilang lagi. Dan di sebuah peternakan jauh dari Susan akan muncul. Sebelum meninggalkan, Adeline bertemu Alice di pesta tahun baru. Adeline merasa Alice sangat mirip dengan orang lama. Tapi Adeline masih menolak percakapan Alice. Adeline akan meninggalkan tempat ini. Adeline tidak ingin memulai hubungan dengan apapun di tempat ini lagi. Tapi Alice tidak menyerah. Alice baru saja bertemu dan sudah jatuh cinta dengan wanita yang misterius dan mempesona ini. Beberapa minggu yang lalu. Jadi Alice tertarik dengan konsentrasi gadis ini. Alice menyumbangkan beberapa buku berharga untuk perpustakaan. Untuk mendapatkan perhatian Adeline. Setahap demi setahap. Alice berhasil mendobrak tembok di hati Adeline. Adeline sekali lagi menemukan perasaan cinta. Adeline memutuskan untuk bertaruh sekali. Mungkin Adeline bisa memiliki keberanian untuk mencintai lagi. Tapi kenyataan memaksa Adeline untuk menghadapi takdirnya. Anjing tua yang berteman dengan Adeline selama bertahun-tahun dalam kesendirian sudah mati. Sementara Adeline berduka atas kematian anjing itu. Anak perempuan Adeline juga menyebutkan bahwa ingin pindah ke panti jompo. Menghadapi anak perempuan dengan rambut putih. Di album itu ada setiap generasi anjing yang Adeline memelihara. Adeline menemukan bahwa dia tidak tahan ketika orang yang dicintainya meninggalkan satu persatu. Jadi kesendirian adalah pilihan terbaik. Sekali lagi Adeline dengan kejam memutuskan kontak dengan Alice. Alice juga terluka oleh perubahan sikap Adeline yang tiba-tiba. Dalam hidup Adeline, Adeline bernostalgia tentang perasaan mencintai seseorang. Tapi dia tidak bisa melanjutkan. Anak perempuannya tidak mau melihat Adeline sakit hati. Jadi mendorong Adeline untuk mengejar cinta. Nikmati masa muda yang abadi. Adeline mendengarkan nasihat anaknya, lalu mencari Alice untuk bilang maaf. Mereka melihat langit berbintang di bioskop mobil, menegaskan kembali cinta satu sama lain. Alice tidak sabar, jadi Alice mengundang Adeline pulang ke rumah untuk bertemu orang tuanya. Meskipun agak ragu, tapi karena cinta, akhirnya Adeline setuju. Adeline masih ingin seperti masa mudanya. Tidak khawatir dan jatuh cinta. Tapi saat buka pintu, semuanya tampak berantakan. Adeline terdiam. Ternyata ayah Alice adalah teman lama Adeline yang bernama William. Tahun itu William masih adalah mahasiswa kedokteran yang tidak yakin tentang masa depan. Berkat persahabatan ayah Alice dengan Adeline, Alice membantu William untuk bertahan di jalan yang dipilihnya. Beralih untuk mempelajari astronomi yang sudah lama William sukai. William dan Adeline bepergian kemana-mana pada hari musim panas. William ingin melamar Adeline, memegang suatu cincin dan menunggu Adeline di taman sepanjang hari. Tapi tidak bisa menunggu Adeline.
Adeline duduk di taksi di kejauhan dan melihat ke arah William. Adeline tidak yakin apakah dia akan bisa menghadapi kekasihnya yang semakin tua. Juga tidak tahu apakah orang itu menganggap dia sebagai orang aneh atau tidak. William mengenali Adeline. Namun Adeline harus mengarang cerita, mengatakan bahwa Adeline adalah ibunya dan sudah meninggal. Saat ini dia adalah Jenny, pacar Alice. William ingin melihat orang yang dia sukai lagi. William juga menggunakan nama Adeline untuk menamai bintang yang baru saja ditemukan oleh William. Identitas bisa berubah, tapi jejak yang ditinggalkan oleh waktu akan tetap ada selamanya. Secara tidak sengaja, William menemukan bahwa ada bekas luka di tangan Adeline. Untuk membuktikan spekulasinya, William melihat album lama, mengkonfirmasi bekas luka di tangan Adeline. Itu adalah luka yang pada tahun itu, mereka pergi bersama. Bahkan William adalah orang yang merawat luka itu untuk Adeline. William tahu bahwa dia tidak bisa salah. Segera mengejar Adeline yang sedang berjalan di hutan. Di bawah bukti yang tak terbantahkan, Adeline harus mengakuinya. Tahun itu Adeline kabur dari kebenaran karena tidak ada cara lain. William menenangkan Adeline, mengatakan pada Adeline bahwa William akan tetap tinggal di sisinya, dan meminta Adeline jangan khawatir. Tidak perlu kabur lagi. Tapi Adeline tidak merasa aman sehingga dia memilih untuk kabur lagi. Adeline dengan cepat merapikan pakaiannya dan meninggalkan rumah Alice. Alice tidak bisa menerima bahwa Adeline pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis yang paling Alice cintai. William tidak tahan jika tanpa Adeline. Cinta Alice menyentuh hati William. William melemparkan kunci mobil ke anaknya. Biarkan Alice mengejar orang yang dia cintai. Adeline menangis dalam perjalanan. Adeline menghentikan mobilnya di pinggir jalan sebentar. Lalu menelepon putrinya dan memberitahu anaknya bahwa dia akan pulang. Adeline masih belum bisa mengatasi rasa takut di hatinya. Baru selesai bicara, sebuah mobil tiba-tiba datang. Langsung menabrak mobil Adeline. Pengemudi mobil itu melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Adeline terlempar dari mobil, berbaring di tanah. Kepingan salju yang dingin jatuh. Dengan darah yang mengalir cukup banyak, Adeline sekali lagi menghadapi kematian. Pada saat itu Alice tiba tepat waktu dan memanggil ambulans. Staf medis darurat segera menggunakan listrik kardioversi. Dengan intervensi medis, jantung Adeline berdetak lagi. Setelah menghadapi kematian satu kali lagi, Adeline sudah mengerti apa yang dia cari. Adeline memeluk Alice, tak ingin kehilangan cintanya lagi. Adeline pun akhirnya mengatakan rahasianya kepada Alice. Sejak itu, Adeline memiliki satu orang lagi di sisinya. Malam tahun baru telah berlalu. Adeline memakai riasan untuk pergi keluar bersama Alice. Saat melewati cermin, Adeline tidak bisa mempercayai pada matanya. Wajahnya di cermin memiliki beberapa kerutan lagi. Ada rambut beruban di tengah rambutnya. Hal tersebut membuktikan aliran waktu. Ternyata saat menggunakan listrik kardioversi pada hari itu ia mulai kembali seperti semula. Waktu adalah milik Adeline. Aliran waktu mulai bergerak lagi. Orang-orang sering ingin memiliki masa muda yang abadi, tapi tidak bisa membayangkan sendirian selama waktu yang lama. Bagi Adeline, dia hanya ingin memiliki kesempatan untuk bersama orang yang dia cintai sampai sisa hidupnya. Keabadian tidak bisa mengalahkan cinta.